Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. لرضا الله ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا مسجد المسجد المحترم ومؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف النووي الدمشقي. شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 16 Al-Hadis Tasik Asyar, hadis yang nomor 19 dari kitab Arba'in Nawawi. An Abil Abbasi Abdillah bin Abbas. An Abil Abbas, dari bapaknya Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Berarti nama bapaknya ya Abbas, nama anaknya ya Abbas. Ayo, namanya itu Abdullah. Abdullah itu anak dari Abbas. Lah kemudian Abdullah itu punya anak, dikasih nama Abbas. Berarti nama cucu sama nama kakek sama. Kebudayaan di budaya orang Quraisy itu memang rata-rata begitu. Makanya kalau nama kakek itu biasanya dipakai lagi sama cucu. Di budaya para habaib itu kan begitu kan. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad terus. Nah, ya sampai nanti mentok ke siapa. Dan itu budaya sana, karena mereka itu bangga dengan leluhurnya. Beda sama anak kita sekarang, dipanggil nama banyak bapaknya dikirain kledek. Kadang bocah itu berantem gara-gara dipanggil nama bapaknya, dikiranya yang ngatain. Padahal di budaya Quraisy, orang yang tidak disebutin nama bapaknya itu malah malu.
Makanya rata-rata ya Muhammad bin Abdullah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin rata-rata nama bapaknya itu disebut. Bahkan ulama-ulama besar itu rata-rata malah bukan nama aslinya. Asy-Syafi'i itu bukan nama dia. Al-Ghazali bukan nama dia. Al-Ghazali itu namanya Abu Hamid. Imam Syafi'i namanya Abu Idris. Cuma lebih dikenal Al-Ghazali. Ghazali itu nama kampung. Umpama sini ini apa ini namanya? Gampor. Kalau Gampor nggak keren ya? Umpamanya orang Banten, Al-Bantani. Orang Jawa Al-Jawi. Orang Padang kayak Syekh Yasin Al-Padani. Al-Bukhari. Al-Bukhari itu malah negara di pecahan Uni Soviet, Bukhara, Uzbek. Qala, ia bercerita, kuntu, saya ada khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman, di satu hari. Kalau dalam riwayat ini Rasulullah lagi naik kendaraan ngeboncengin seorang anak namanya Abbas bin Abdullah bin Abbas. Abbas itu yang kakek, Abbas kakek itu kan pamannya Rasulullah karena saudara sekandung dengan ayah Rasulullah, Abdullah. Lah berarti yang Abdullah itu sepupu Rasulullah. Lah yang Abbas cucu berarti kan yo apa yo? Ponakan ya. Kalau dalam urutan kekeluargaan di kita berarti ya keponakan. Kalau Abdullahnya itu kan sepupu, berarti anaknya Abdullah berarti kan ponakan ya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai bocah. Gulam itu bocah. Kalau wong Jawa ya tole. Kalau orang Betawi tong, kalau orang Sunda loh. Kasem, jang. Ujang. Kalau orang Betawi kan tong. Kalau Jawa tole, kalau orang Sumatera apa? Kalau udah ya buyung ya. Nah, itulah. Pakai bahasa begitulah pokoknya. Ya gulam, wehe tong. Kalau Betawi. Kalau Jawa ya le. Ini sesungguhnya aku mu'allimuka, mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Ini sambil diboncengin, mau naik kuda, mau naik opo lah. Kalau sekarang ya naik motor lah ya. Sambil jalan Rasulullah itu ngomong. Ini yang cerita Abbas, Abdullah bin Abbas. Apa nasihat Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Ihfaz, jagalah Allah. Lu jaga Allah gimana caranya? Artinya jagalah aturan-aturan atau syariat Allah. Jagalah perintah Allah. Jauhilah larangan Allah. Itu maksudnya ihfazillah. Segala perintah kita jalani semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kita menjalani ketaatan itu sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau ayat yang sering ibu baca biasanya di penghujung Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu jangan diartikan Allah tidak memberikan ujian, bukan itu maksudnya loh ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu maksudnya Allah tidak membebani perintah kecuali sesuai kemampuan. Perintah pokoknya sama, tapi cara ngejalaninnya yang beda. Perintah pokoknya sholat, tapi teknisnya yang masih kuat berdiri silahkan, nggak kuat duduk, nggak kuat rebahan, nggak kuat
isyarat. Kalau nggak kuat malah dimuliakan, direbahin di depan imam. Berarti kan dimuliakan ya, diistimewakan. Wong yang lainnya taruh di belakang imam, ini suruh rebahan di depan imam. Makanya kadang itu ada orang yang diajak ke masjid itu berat, giliran ke masjid malah rebahan di depan imam. Ini kan orang minta dikubur kan yang begini ini ya. Lah iya, ke masjid bukannya sholat di belakangnya imam, malah rebahan di depan. Orang begini nih segera dikubur, kalau enggak bahaya. Wong alias lah iya, segera dikubur kalau enggak bahaya. Kalau ada orang kok rebahan di depan imam di situ tuh, palanya sebelah sono, sebelah kanan, itu bahaya. Pokoknya segera dikubur. Bahaya orang model begini. Tapi bahaya makanya. Kalau dibiarin sampai besok pagi, wah, kacau. Gentayangan itu aslinya ada hadisnya. Cuman bukan karena orang yang pocongnya enggak dibuka-buka. Bunyi hadisnya begini. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuddo'an. Jiwa seorang mukmin mu'allaqah. Mu'allaqah itu kan gantung. Gantung itu kan gentayangan ya. Di atas ke bawah. Kan ngegantung gitu. Kalau kayak ini kan di atas namanya nempel. Ini enggak ke atas, enggak ke bawah. Itu namanya mu'allaqah dalam bahasa Arabnya. Mu'allaqah, ngegantung. Lah apa yang menyebabkan roh orang ngegantung itu bidainihi, karena utangnya. Kalau ada roh gentayangan itu roh orang yang mati punya utang. Hatta yubdo'anhu, sehingga utangnya itu dibayar. Makanya kan orang kalau ibu pernah ikut sholat jenazah kan? Iya. Pertanyaan saya, pernah ikut sholat jenazah enggak? Yo kalau di Arab di sini loh. Kalau di masjid saya memang kalau ada yang meninggal, pokoknya saya umumkan ibu-ibu yang di rumah nggak ada kesibukan, mohon untuk ikut sholat jenazah. Iya, kalau lagi umroh kan, assalamualaikum, langsung berdiri lagi kan? Lagi haji begitu. Padahal kita nggak tahu tuh jenazahnya ada di mana. Tapi begitu balik ke sini kok yang nyolatin cuma laki ya. Yang perempuannya malah kadang ngantri di mobil. Kalau dulu di Metro Mini dulu, sekarang Metro Mini udah nggak ada. Ketika sholat jenazah itu sebelum atau sesudah, biasanya ada sambutan dari ahli waris atau dari tokoh-tokoh setempat. Salah satu isinya kan mengingatkan kalau ini jenazah punya utang piutang atau janji belum terpenuhi, mohon menghubungi ahli waris. Itu maksudnya biar rohnya enggak gentayangan. Tapi gentayangan jangan dibayangin kayak film Susana ya. Enggak gitu. Itu mah imajinasi sutradara ngebayangin. Akhirnya kita yang nonton dikirainnya beneran. Yang gentayangan. Padahal ada nggak itu? Ya wallahu alam, saya belum pernah ketemu. Iya, saya nanya ya. Kan orang itu kan udah punya utang. Kan udah bilang saya sama istrinya sama dia nih kemarin, saya kemarin ini gitu. Mau ini, terus kan dia udah tahu kan. Emang kapan? Lah kan alsip sama dua-duanya. Terus? Ya udah ntar kalau ini malah berapa? Kan saya bilang begitu, segitu. Kata dia, masa? Nah dia nerima dulu istrinya. Makanya yo. Ambil gitu. Begini loh. Tanda bukti ya. Jadi nggak dibayar. Bikin tanda bukti saya. Ini kita kan orang Islam kan. Iya. Semua yakin sepakat bahwa patokan kita itu Quran, ya kan? Quran itu udah ngomong begini sudah 15 abad tahun yang lalu. Cuman sayang kita orang Islam nggak mau praktekin. Bunyi ayatnya begini, nanti bisa dicek di Al-Baqarah surat terpanjang.
di ayat terpanjang itu ada ayat 282, itu satu ayat tapi satu halaman full. Itu isinya bahas masalah utang. Bunyi ayat awalnya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman, perintah di Quran ya, faktubu, kalau ngadain jual beli yang pembayarannya entar alias ngutang, kasbon dan lain-lain. Kalau utang piutang yang pembayarannya ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang nanti. Ajal. Bukan ajalin musamma, itu waktu tertentu. Maka perintah Quran faktubuh, catet. Kalau nggak ada catatan, potensi untuk berantem pasti. Pasti ya. Biar saudara. Harus tanda tangan. Wah, justru malah yang rawan itu saudara loh. Yang rawan itu kakak adik, saudara pokoknya. Yang ahli waris ya. Quran itu jauh-jauh udah 1500 tahun yang lalu udah ngomong, kalau ngadain utang piutang catet. Lah kalau utang rumah udah ada KPR ya. Utang kendaraan udah ada leasing. Yang repot itu kan utang begini loh. Antar temen, antar saudara yang alah nggak perlulah dicatat-catat cuma segitu. Sama saudara aja. Sama saudara kayak sama siapa gitu ya. Iya sehari 2 hari. Kalau setahun 2 tahun itu utang belum kebayar. Meninggal. Lah terus meninggal. Sementara anaknya nggak ada yang tahu. Yang utang itu dulu ibunya. Anaknya nggak tahu. Lah ketika ada yang datang lagi, apa anaknya ya percaya? Kapan? Mana buktinya? Anaknya kan bisa ngeles ya. Secara hukum yang dimenangkan yang punya bukti. Yo, yang sudah ya sudahlah yo. Yang belum wong kita ini utang itu kayaknya wong ada yang jadi hobi malah kok yo. Ketika utang, lah kalau sekarang kan gampang punya HP kan, ada memo, ada kalender itu catat di situ. Pak Ustadz, misalnya kalau dulu kan saya tuh dikirim dagangannya tuh, kan suka ada kurang gitu, terus orangnya nggak ngirim lagi gimana tuh kan masih ada utang gitu. Lah yang punya utang ibu apa sono? Ya udah tahu saya di mana. Lah iya. Kalau ini malam Sabtu kemarin kebetulan ngaji itu bab utang piutang. Lah ada yang nanya, ada dia itu ibu rumah tangga kayak begini punya langganan tukang sayur. Lah dia itu punya utang sama tukang sayur ini. Lah tukang sayur ini karena orang rantau udah nggak balik lagi ke Jakarta. Lah terus dia nanya, terus saya bayar utangnya kemana Pak Ustaz? Saya nggak punya nomor teleponnya dia. Terus asal ada tukang sayur yang lewat depan rumah saya tanya kenal nggak dengan tukang sayur sini? Nggak tahu. Nah ini saya bayarnya kemana ini? Utang saya sih nggak banyak, sekitar 100 sekian lah. Saya bilang, Bu, untuk cari aman itu sedekahkan dulu. Tapi nanti kalau yang punya duit itu datang, ibu bayar lagi. Karena sedekah itu tidak bisa membayar utang. Tapi ini hanya untuk menutup nyari aman. Itu kalau kita yang punya utang. Kalau orang lain yang punya utang ke kita, menagih itu boleh, mengikhlaskan pahalanya jauh lebih besar. Mengikhlaskan iya kalau 100-200. Lah iya, apalagi duit itu sejarahnya panjang. Umpama ibu punya gelang, itu hasil nyisain uang belanja, begitu kekumpul duit dibeliin gelang. Kemudian ada saudara, wong ya jelas-jelas saudara, ia butuh buat daftarin anak sekolah, datang minjem. Kalau kita nggak kasih kayaknya ya gimana gitu ya. Akhirnya kita ngasih. Lah dilalah kok ya setahun, 2 tahun, 3 tahun belum kebayar. Lah ibu ngingetin, umpama kakak utang yang dulu gimana, kapan mau di, kalau ya Allah deh nggak lihat kondisi saya banyak kayak begini, ibu menagih itu boleh, tapi mengikhlaskan pahalanya sangat besar. Iya kalau jumlahnya dikit ya. Nah, kalau jumlahnya tadi itu bersejarah, ini gelang bersejarah ngumpulin
sisa uang belanja ngumpul duit umpama 5 juta, kalau buat beli gelang sekarang dapat berapa gram? 2 gram. Dapat dipinjem orang. Itu untuk ngiklasinya yo abot. Emang Pak Ustadz kalau ikhlas itu kita ngomong nggak sama orangnya, apa kita sendiri udahlah kita ikhlasin? Ya ngomong ke yang bersangkutan. Udah Kak, umpama tadi contoh tadi, udah Kak. Wong saya tahu kondisi Kakak, ya udah deh saya ikhlasin. Biar orang itu juga nggak kepikiran Kita ngomong. Kalau nggak ngomong, Ya kalau nggak ngomong ya udah sah. Cuma supaya orang itu nggak kebebanan utang itu. Dan itu pahalanya jauh lebih besar daripada memberi. Orang kalau memberi, orang yang kita kasih itu belum tentu butuh. Tapi kalau ada orang datang utang, itu udah pasti butuh. Lah orang memberi, walaupun itu memberi statusnya ngutang, saat orang itu sangat butuh, tentu pahalanya jauh lebih besar daripada memberi ke orang yang tidak butuh. Kecuali orang yang memang hobinya. Nah, itu dulu saya kerja itu kan dulu bikin mebel dulu ya. Itu kadang kan betulin kusen gitu loh. Itu di daerah Jalan Duku tahu Jalan Duku ya? Nah, Jalan Kesemok, Jalan Duku deretan. Itu kalau bongkar kusen itu sering nemu buku kecil-kecil segini-segini nih loh. Buku kecil segini-segini loh. Lah karena itu begitu saya kerobohin kusen kan buku itu jatuh, brok. Begitu saya buka kok tulisannya saya nggak bisa baca. Saya tanya ke tuan rumah, Bu, ini catatan apa? Kata ibu, oh mas ini catatannya Mang Asep, catatannya Mang Dadang. Loh apa? Ini panci 3.000 sehari, ini daster 5.000 sehari. Dulu antara pokoknya sebelum tahun 2010, nggak tahu kalau sekarang masih ada orang begitu. Di sini dulu juga ada yang begitu. Oh ada. Bagus, ini berarti udah mengamalkan ayat Quran ini. Yang sehari 3.000 dicatat. Ini mengamalkan ayat Quran. Tapi yang mengamalkan rajin begini malah biasanya bukan orang Islam. Cina itu rajin nyatet. Kalau kita ya tadi itu kayak sama siapa aja, sama saudara. Ustaz, kalau semacam kayak arisan itu bagaimana? Ya arisan kan ya dicatat kan? Dicatat kan? Jadi ya misalnya udah dapat terus meninggal gitu kan punya utang kita. Lah ya iya, ya ahli warisnya lanjutin. Ahli waris lanjutin. Wong itu arisan itu kan cuman bahasa lain ngutang-ngutangin gitu ya. Gantian apa namanya? Gantian make lah ya bahasanya ya. Perintah Quran itu faktubu biar tidak terjadi perselisihan. Dan ini yang jadi problem lagi kalau utang dalam jangka waktu yang lama. Umpama tahun 2000 harga emas berapa? 1 juta ada? 1 juta lah ya umpama ya. Tahun 2000 ya umpama. Ya umpama dibikin lempeng lah 1 juta gitu. Susah amat kalau 700 ngitungnya. Dibikin lempeng aja udah 1 juta, umpama 1 juta. Kemudian ada orang ngutang ke kita, kita kasih emas 10 gram. Berarti kan nilainya 10 juta. 2026 sekarang emas sudah 2 juta 500 umpama saya nggak pernah beli. Walaupun ini emas tapi kan nggak laku dijual yang ini. Ini kalau laku dijual lumayan loh 74 kilo kayak yang ditemuin di rumah koruptor itu. 74 kilo. Batin saya waktu baca berita itu, wah berarti seberat saya ya. 74. Umpama saat itu kita minjemin duit atau kita yang minjem lah 10 gram emas berarti 10 juta. Kemudian 2026 sekarang baru balikin. Balikinnya jangan uang, emas lagi. Karena kalau uang sekarang 10 juta buat beli emas nggak dapat. Berarti balikinnya emas. Maka dalam Islam itu standar pertukaran uang itu pakai emas.
Mau ke tahun berapapun pakai emas. Kalau nilai mata uang ini kan makin menyusut. Dulu zaman saya SD tahun 85, kan saya masuk kelas 1 SD. Sama emak itu dikasih uang sangu. Ingat Bu, gambar duit orang gambar KB. Keluarga berencana itu 10 rupiah. Itu asal berangkat 10 rupiah. Kalau bawa uang 25 rupiah yang gambar burung kacer, suruh kembali. Lah sekarang kasih 10.000 aja kurang. Dulu 10.000 itu mata uang terbesar kan, gambar Kartini ya zaman itu ya. Lah makanya kalau mata uang semakin kesini semakin nyusut, kalau punya utang piutang, kok mau bayarnya tadi itu jangkanya panjang, itu ngitungnya pakai emas. Karena ini pernah terjadi, sampai kakak adik berantem sampai anak turun-turunnya nggak akur, gara-gara mau berangkat haji, duitnya kurang. Kemudian karena adiknya ini punya sapi, minjem sapi bukan duit nih. Kemudian sapi itu dijual laku sekitar 2 jutaan zaman itu ya. Lah ceritanya dilalah orang itu begitu pulang haji usahanya malah kocar-kacir. Berarti kan untuk bayar utang sapi ini kan lama kan. Begitu pas mau bayar, dia bayar lagi 2 juta. Padahal 2 juta itu dibelikan kambing aja dapatnya kecil. Dulu dapat sapi, sekarang dapatnya kambing. Makanya kalau ngutangnya sapi, yo baliknya sapi. Yang repot itu kalau ngutang 10 juta 2010, sekarang mau bayar kok 10 juta lagi. Yang punya duit yang ruginya bukan kecil, besar. Makanya hukum riba itu kadang mentok ketika kasus seperti ini. Kalau dalam jangka waktu yang panjang. Makanya ketika ada orang kredit rumah jangka waktu kok 20 tahun, umpama rumah itu sekarang harganya 200 juta, nanti ketika lunas dihitung-hitung kok jadi 600 juta, ya wajar. Wong di sisanya 20 tahun. Lah ini kok malah sampai ke situ nih, apa sih tadi? Jauh Lah iya kok sampai ke sono apa sih tadi? Awalnya apa sih ya? Oh, orang menjalani kewajiban itu sesuai kemampuan. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah perintah Allah. Jagalah diri dari melakukan larangan Allah biar terhindar, maka janjinya yahfazka, Allah akan menjaga. Maksudnya apa? Menjaga nanti di akhirat insya Allah terhindar dari murkanya dan nerakanya Allah. Ya ibadah semampunya, enggak ada paksaan, la ikroha fiddin, enggak usah maksa. Kalau umpama lagi sakit enggak usah maksa puasa, nanti dikodok. Kalau kodok nggak bisa, fidyah nggak bisa, ya nggak usah dua-duanya. Wong Islam itu mudah. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu, engkau akan menjumpai Allah tujahaka, berada di depanmu. Artinya orang yang pasrahnya kepada Allah luar biasa, insya Allah ada problem, masalah, insya Allah solusinya selalu ada. Cuma memang kita disuruh ikhtiar dulu, disuruh usaha dulu, disuruh doa dulu. Itu sebagai bentuk usahanya kita. Tapi udah dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang pasrah, tawakal, takwa pada Allah, solusi pasti ada. Siapa sih orang hidup yang gak pernah punya masalah? Gak ada. Uang hidup ini kan hanya penyelesaian masalah dari satu masalah ke masalah berikutnya kan ya. Orang kadang ngiranya kalau anaknya udah selesai sekolah semua, udah rumah tangga semua, ngiranya urusan selesai ya. Nyatanya ya enggak kan? Lah ibu-ibu loh yang anaknya udah pada nikah, apa urusan selesai? Enggak.
Iya kan? Lah kalau kayak saya anak masih sekolah semua, kata orang katanya memang lagi berat-beratnya, ibarat pikulan mah baru ditaruh, baru dipikul. Kalau yang udah selesai katanya pikulan lagi udah dilepas, udah ditaruh. Tapi apa yang masalah selesai? Enggak. Ganti lagi masalahnya, anaknya beres ganti cucu. Dulu anak dilalah nurut, lu punya cucu dilalah yo. Ya gak ada selesainya. Nanti kalau mati selesai, yo enggak. Berarti begitu masuk kuburan langsung mungkar nakir udah nungguin. Mungkar nakir udah nungguin. Tapi tenang. Ujian dari mungkar nakir kan udah dibocorin kan ya? Bocorannya udah dapat belum? Belum, bukan. Bocoran dari mungkar nakir, mosok belum sih? Iya ditanyain sih belum, cuman ibarat ujian sekolah belum, cuman sebelum ujian itu sama guru-guru udah dikasih tahu. Ntar ini bahasa Indonesia nih jawabannya ini, matematika jawabannya ini. Lah itu pertanyaan mungkar nakir udah dibocorin jawabannya. Ibu ya udah hafal. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin. Kayaknya udah siap ya. Udah hafal kan? Cuma pertanyaannya nanti kalau ketemu mungkar nakir kira-kira gemeter apa enggak itu loh. Demam panggung. Lah iya ibu ini loh, semuanya bisa ngomong kan ya. Suruh megangin ini, tapi dalam keadaan hidup, mic-nya nyala, terus di depan banyak orang. Kira-kira ya bunyi apa enggak? Kalau yang terbiasa bunyi, coba yang enggak pernah seumur-umur tiba-tiba kemis depan suruh jadi MC. Begini loh. Saya ingat waktu masih tinggal di Kesemek. Itu ada tetangga ya temen akrab yo, tapi umurnya jauh di atas saya. Kepilih jadi RW, padahal dia enggak nyalon. Cuman warga-warga pokoknya Bapak aja yang jadi RW. Begitu suruh sambutan, kan saya duduk sebelahnya gini, sebelah kanannya, dia sebelah ini, begini. Kalau sekarang sih udah enggak. Dulu awal-awalnya saya tanya, Pak, kok tangannya begitu? Seumur-umur saya megangin hidup baru ini. Ini padahal ketemu tetangga, ini kan tetangga semua ya. Tetangga ya teman tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol. Itu pun kalau disuruh megangin ini dalam keadaan mic nyala, itu yo begini, apalagi nanti mungkar nakir kita belum pernah ketemu, modelnya kayak apa ya kita belum tahu. Lah iya kalau pas datang ramah gitu ya, assalamualaikum, gimana kabarnya Bu? Baik, sehat. Ini saya mau nanya ya, man robuka. Enak lah kalau datang man robuka, apa langsung begini? Lah iya kalau datang itu ramah, kalau perlu diajak salaman, duduk berdekatan kok di gini gitu. Sehat Bu, sehat. Kemarin matinya kenapa sih? Ngomong-ngomong kenapa? Lah iya ini kan kayak ngarang ini. Kira-kira kalau kok diajak ngobrol dulu yang enak, barusan ditanya, insya Allah kita siap. Lah kalau datang dibentak. Baru-baru mau jauh. Udah bodinya sangar gitu ya. Umpama ini saya ngebayangin aja nih Mak, matanya melotot merah, giginya ada taringnya, bawa pentungan. Langsung ibu ditanya, man lo buka? Baru-baru mau jawab. Makanya dibiasain, siapa tahu dibentak kita latah jawabnya langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beres kan? Khawatirnya dibentak latah ekon. Langsung Kali nggak ada latah. Ya nggak tahu ini umpama. Ya belum tahu. Saya belum baca hadisnya orang latah kalau ditanya mungkar nakir gimana ya nggak tahu. Umpama. Dibiasain raditu billahi robba
Orang kalau udah kebiasaan, kalau orang Jawa itu kelambi. Kelambi itu apa ya? Dulu kan kecil dihafalin itu. Nah, raditu billahi robba. Siapa tahu melihat keluar nakir bentak kita langsung otomatis raditu billah. Dia enggak dari nanya. Oh ya udah, balik. Udah beres ini mah. Ya kan sering dibaca kan ya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Inti jawabannya kan cuma itu kan? Iya. Gampang lah ya. Udah siap lah ya kalau udah gampang mah ya. Pertanyaannya yaitu nanti kalau ketemu di sono gemeter apa enggak ya. Idza sa'alta, ketika engkau bertanya meminta fas'alillah, maka memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, ketika minta tolong fasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah. Ayatnya sering ibu baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolongnya sama Allah. Syariatnya kalau sakit ya ke dokter, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur. Itu syariatnya. Hakikatnya minta tolongnya sama Allah. Ini sekitar 2 minggu yang lalu saya ketemu orang sakit itu, menurut saya gobloknya naudzubillah. Dia itu awalnya kesleo, kakinya gini loh. Turun dari tangga itu yang ini, yang bawahnya ini dulu. Kesleo lah kalau orang Jawa kecenglak. Gilir. Lah bengkak, kakinya bengkak besar sampai di bengkak besar sampai nggak bisa jalan. Karena orang ini biasanya rajin jamaah, kok lama nggak jamaah, kan saya penasaran. Loh Mas itu kemana? Saya tanya. Loh Mas emang nggak dibawa ke dokter atau ke tukang urut apa-apa? Enggak Pak. Nanti kalau Allah kasih sembuh ya sembuh. Kata saya goblok. Yang ngasih sembuh memang Allah, tapi Allah memberi pertolongan ada syariatnya. Terus saya tanya begini, berarti Mas kalau lapar nggak pernah makan dong? Ya makan lah. Lah yang ngasih kenyang siapa? Makanan apa Allah? Hakikatnya Allah, syariatnya makanan. Lah ini orang kelewatan ini. Istrinya itu sampai ngomel-ngomel. Susah Pak, saya udah ngomong berkali-kali, padahal udah 2 minggu ini nggak kerja. Yang repot, yang kasihan kan ya istri sama anak-anaknya juga kan. Akhirnya nggak bisa kerja kan gara-gara kakinya bengkak gede kan. Disuruh perban ya nggak mau. Yus begitu bengkak kayak, mohon maaf ya kalau orang dulu kayak orang punya penyakit kaki gajah. Gara-gara awalnya sepele, jatuh dari tangga rumahnya lantai 2. Disuruh berobat bilangnya, nanti kalau Allah kasih sembuh ya sembuh. Gitu yo. Tadi saya bilang orang goblok kayak begini. Memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyembah pada Allah, minta tolong pada Allah, tapi syariatnya Rasulullah ya menyebarkan agama. Lah kalau dulu Rasulullah nggak pakai syariat ya, kalau Allah jaga Islam ya Islam aja, nggak usah disebarin kan gitu. Rasulullah bila-bilain sampai perang, dibela-belain sampai pindah dari Mekah ke Madinah, dibela-belain para sahabatnya sampai beliau sendiri disiksa, diantem sampai batu. Nah kayak nggak gitu. Nabi Musa kalau memang Allah keyakinannya begitu, lah ngapain sampai nyebrang laut? Nah, iya. Kita minta sehat sama Allah, syariatnya minta tolongnya ke dokter. Lah ya gitu. Ini orang salah ngilmu, salah ngaji ya begini. Itu namanya pasrah bongkoan. Ibarat bawa motor, kuncinya digantungin di situ. Kemudian dia berdoa sama Allah, ya Allah jagalah motorku. Kata maling ya amin. Langsung digondol, dia kabur. Ya kita ikhtiar dulu, motor dikunci, lah baru ya Allah. Lah kan gitu. Kecuali kalau memang di daerah-daerah yang terkenal aman. Saya tahun 2015 itu pernah ada parade dakwah di Ambon. Tapi bukan di Ambonnya, di pulau-pulau kecil dari Ambon itu masih semalam naik kapal-kapal kecil. Nah, pertama saya datang itu di kantor kecamatan namanya Waikasar di pulau. Begitu saya datang kayak di Jakarta kebiasaan, kunci saya kantongin. Nah, orang sebelah saya ini pegawai kecamatan, Pak, insya Allah di sini nggak ada maling motor. Coba lihat,
parkiran kecamatan nggak ada satupun kunci motor yang diambil, masih ngegantung. Akhirnya ya kunci yang udah saya kantongin saya balikin lagi. Malu lah orang mau khutbah. Saya lihat iya ya. Terus selesai sholat saya ngobrol sama pengurus masjid, Pak, memang di sini nggak pernah ada maling, nggak ada Pak. Lagian kalau ada maling mau lari kemana? Ini pulau, ada kapal sehari sekali, itu pun kalau cuaca bagus. Kalau ada orang maling, mau lari kemana dia? Wong orang 10 ini rata-rata kenal semua. Nyiriin ini motornya si ini, motornya si ini, motornya si ini. Lah mau lari kemana? Bagian saya, oh iya ya. Nah kalau di Jakarta, ya sedekah sama maling. Iya karena berdua, iya karena sa'in itu ikhtiar dulu, setelah ikhtiar baru doa. Kalau sakit berobat dulu, begitu berobat mohon sembuh sama Allah. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ayat hadis yang selanjutnya wallahu a'lam bishawab.